Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Horror ID. Kali ini saya akan membawakan kisah menarik yang berjudul Dewi, Sang Arwah Penasaran. Baik, mari kita simak ceritanya. Aku tersentak dari tidurku yang tak nyaman. Selimut hanya menutupi tumit, dan guling yang menekan tengkukku terasa menyakitkan. Mimpi itu datang lagi. Sosok wanita yang selalu muncul. Keringatku mengalir dari dahi hingga ke pipi. Meskipun udara di kamar ini cukup dingin, sekitar 20 derajat Celcius. Anehnya, punggungku terasa panas. Aku segera meneguk air dari meja rias dan memandang pergelangan tanganku yang masih terasa nyeri. Bekas genggaman wanita itu dalam mimpiku selama 3 hari berturut-turut. Genggamannya begitu dingin seperti es, tapi panasnya terasa menyiksa. Aku kembali duduk di tepi tempat tidur, menarik selimut, dan memandang jam dinding yang menunjukkan pukul 3:14. Mungkin ini cara Tuhan ingin berkomunikasi denganku di sepertiga malam. Dengan langkah berat, aku menuju kamar mandi untuk berwudu, lalu menemui Tuhanku di atas sajadah. Tiba-tiba terdengar suara, "Halo kamu." Aku menoleh, melihat seorang wanita berusia sekitar 20-an, berkulit coklat dengan poni tipis yang menutupi dahinya. Tahi lalat kecil di ujung mata kanannya membuat senyumnya semakin manis. Ia menyibak rambut sebahunya yang berwarna pirang di bagian bawah. Aku yang sedang asik duduk membaca buku di taman hanya menatapnya dengan bingung. Khawatir mungkin bukan aku yang ia sapa. Biasanya mas-mas penjual kopi keliling yang suka menyapa. "Iya mbak, kamu siapa?" tanyaku. "Kenalan dong, buku apa tuh yang kamu baca?" katanya sambil mendekat. Kami pun mengobrol cukup lama. Wanita itu, Dewi, ternyata sangat ramah. Ia mengajakku untuk berkunjung ke rumahnya. "Ayo, mamaku pasti senang kalau aku bawa teman baru," katanya dengan semangat. Aku mengiyakan, meski ada perasaan aneh yang mengganjal di hati. Jalan yang kami lalui terasa sunyi. Daun-daun kering berserakan di jalan, tanpa tanda-tanda orang lain pernah melintasinya. "Apa kamu yakin ini jalannya benar? Jangan-jangan kita nyasar?" tanyaku sambil memperhatikan sekeliling yang penuh dengan pepohonan lebat. "Ya ampun, kamu ini lucu banget sih," jawab Dewi sambil tertawa kecil dan mencubit telingaku. Ada apa sebenarnya dengan Dewi? Kenapa hidupnya tampak begitu ringan? Pikirku. Kami terus berjalan sambil diiringi senandung manis dari Dewi. Untung saja suaranya enak dengar. Cerita dong, kamu sudah punya pacar atau belum?" tanyanya tiba-tiba. Aku menggoda. "Ada nggak ya?" Dewi tampak penasaran. Aku tebak, pasti belum. Soalnya kamu duduk sendirian di taman sambil baca buku, kayak orang yang asik dengan dunia sendiri, katanya sambil tertawa. Dewi tertawa terbahak-bahak melihat perubahan ekspresi di wajahku. "Bukan begitu, Mas. Aku sudah punya pacar, tapi dia sekarang kerja di pulau lain. Jadilah kami korban hubungan jarak jauh," ucapnya sambil tersenyum. Namun tiba-tiba, Dewi terdiam. Senyumannya perlahan memudar. Ada apa ya? Pikirku, merasa tak ada yang salah dengan kata-kataku. "Gak apa-apa," jawabnya sambil sedikit merengut. Lalu dia mengajakku ke sebuah rumah mungil dengan pagar putih. "Ayo masuk, ini rumahku. Biasanya ibu ada di dapur memanggang kue untuk pesanan pelanggan. Kamu bisa mencium bau menteganya kan?" katanya dengan lembut. Begitu masuk ke rumahnya, aku duduk di sofa merah yang bantalnya sudah lapuk karena sering digunakan. Ruang tamu itu terasa unik, penuh dengan barang antik. Pandanganku langsung tertuju pada sebuah piano tua yang tampak sudah termakan usia, tapi tetap memancarkan pesona tersendiri. Dewi tersenyum, menyadari pandanganku, lalu berkata, "Oh iya, aku belum cerita. Aku ini penyanyi loh. Mau dengar aku nyanyi sambil main piano?" Belum sempat aku menjawab, Dewi sudah menghampiri piano itu dan mulai bermain. Suaranya mengalun indah, merdu sekali, sampai-sampai bulu kudukku berdiri. Tapi bukan karena rasa takut, melainkan karena kekaguman, seperti saat aku menonton kompetisi menyanyi di TV. "Terima kasih, jangan terlalu terpukau begitu dong," katanya sambil tertawa kecil. Aku tahu suaraku bagus, lanjutnya merasa percaya diri. Aku tertawa kecil, tapi sebelum sempat menanggapi, terdengar suara dentuman keras dari arah dapur, seakan ada sesuatu yang jatuh. "Itu pasti ibu, biasa jatuhin piring lagi," katanya santai.
Bentar ya, aku ke belakang dulu, sekalian ambilin minum buat kamu, tambahnya sebelum berlari kecil menuju dapur, meninggalkanku di rumah tamu. Sambil menunggu, aku memperhatikan ruangan itu dengan lebih seksama. Dekorasinya klasik, tapi tertata minimalis, membuat ruangannya terlihat luas. Aku berkeliling dan melihat beberapa bingkai foto yang dicat kuning pastel. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah foto keluarga besar dengan bingkai kayu yang diukir indah di sekelilingnya. Di foto itu, ibunya memakai kebaya merah cerah dengan konde besar di kepalanya, tersenyum tipis. Ayahnya, dengan kumis tebal dan alis lebat yang diwarisi Dewi, tampak gagah mengenakan jas abu-abu. Dewi yang terlihat lebih gemuk dibandingkan aslinya, berdiri di tengah, memakai gaun senada dengan warna cerah yang membuat foto itu terlihat harmonis. Ah, ternyata dia anak tunggal, pikirku sambil terus mengamati foto-foto lainnya. Ibunya tampak memiliki senyuman yang begitu penuh semangat, seolah-olah itu adalah ciri khasnya sejak lahir. Aku tersenyum tipis sambil meresapi aura kebahagiaan yang terpancar dari foto keluarga mereka. Namun, tiba-tiba ada sesuatu yang aneh yang aku rasakan. Dahi ini berkerut dan aku memandang foto Dewi lebih dekat. Perutku mulai terasa seolah diremas, disertai pusing yang mendadak menyerang. Terdengar suara pelan dari arah belakang, membuatku semakin merasa ada yang tidak beres. Dewi sudah lama pergi, dan anehnya, aku belum mendengar suara ibunya juga. Jantungku berdetak kencang, dan perut ini makin mulas. Namun, rasa penasaran yang menguasai diriku akhirnya memaksaku melangkah ke lorong rumah, menuju tempat Dewi tadi berjalan. Dewi, kamu di mana? Suaraku memecah kesunyian yang mendadak terasa menyekam. Terdengar isak tangis samar dari kejauhan, dan tiba-tiba rasa tidak aman menghantui pikiranku. Penasaranku kalah dengan rasa takut yang semakin merayap. Ada sesuatu yang membuatku merasa Dewi sedang memainkan sesuatu yang tidak wajar. Apa dia sengaja menjebakku? Seketika, suara Dewi memecah keheningan, membuatku tersentak dan tanpa sengaja menyenggol sebuah guci antik. Jantungku merasa hampir copot. Astaga, kamu kemana saja? Suaraku meninggi. Mencoba menutupi rasa kaget yang masih tersisa, Dewi hanya tersenyum datar, senyum yang seolah menyimpan sesuatu yang tidak enak. Aku menatapnya dengan serius, sedikit kesal. Kamu mempermainkanku ya? Aku nggak ada waktu buat ini, aku mau pulang, teriakku sambil berjalan melewatinya. Namun, Dewi tetap diam dengan senyuman yang justru membuatku semakin tidak nyaman. Saat aku sudah di ambang pintu, tiba-tiba Dewi berkata dengan suara pelan, "Aku butuh bantuanmu." Aku menoleh, dan dia masih berdiri di tempat yang sama, dengan senyum yang entah kenapa kini terasa menakutkan. Sudahlah, hentikan senyuman itu. Kalau kamu mau sesuatu, bilang saja, seruku kesal. Namun, apa yang terjadi berikutnya membuatku terkejut. Wajah Dewi tiba-tiba pucat, dan dari sudut matanya mengalir air mata. Tapi itu bukan air mata biasa, melainkan darah. Ya, darah. Aku tercengang dan hanya bisa mengirimkan doa dalam hati untuknya. Aku kembali ke kamar, berusaha tenang dengan melanjutkan membaca buku hingga menunggu azan subuh. Namun, bayangan mata Dewi terus terngiang di benakku, dan bekas cubitannya di lenganku, yang sudah 3 hari berturut-turut muncul di dalam mimpiku, masih sama-sama membekas. Rasanya begitu nyata, bahkan pergelangan tanganku masih terasa nyeri. Mungkin ini adalah takdirku yang selalu tidak bagus jika berurusan dengan hal-hal aneh seperti ini. Aku yakin setelah hari ketiga ini, Dewi tidak akan lagi muncul dalam mimpiku. Dan aku harap dia tidak meminta bantuan konyol semacam itu lagi. Meskipun sedikit menyesal, aku tetap tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang mungkin hanyalah mimpi atau permainan jin. Sekarang, di sofa yang sama, aku hanya bisa duduk terdiam, memikirkan semuanya kembali. Setelah aku tahu bahwa Dewi bukanlah manusia, aku merasa lega karena dia berbicara padaku tanpa air mata atau darah yang tadi. Setelah mengomelinya, agar segera berhenti dan menunjukkan wajah manisnya, seperti saat masih hidup. Aku menyuruhnya untuk bersikap baik jika ingin aku membantu. Aku menegaskan bahwa di dunia ini tidak ada yang mustahil dilakukan, kecuali memutar waktu 1 detik ke belakang. Dewi tampak agak bingung, mungkin karena aku yang sudah agak gila dengan perasaanku yang dingin dan kencan. Aku melepaskan lenganku yang masih terasa dingin dengan kasar. Jangan sentuh aku lagi, cukup.
kataku sambil duduk kembali. Aku mengatur beberapa peraturan untuk percakapan ini. Pertama, dia tidak boleh menyentuh atau menarikku secara sembarangan, atau aku akan pulang. Kedua, aku minta agar dia berbicara lebih rasional, meskipun dia makhluk yang tidak rasional. Jika dia bisa mematuhi, aku akan membantu, tetapi jika tidak, aku akan pergi. Dewi mulai bercerita dengan nada penuh kesedihan. Aku meninggal tahun lalu setelah mengalami kekerasan dan dibunuh dengan sangat sadis, jelasnya. Kamu bisa cek ceritanya di sekitar tempatku. Dia menjelaskan bahwa selama ini dia terjebak di pohon rambutan dekat masjid, tempat Hanif biasa datang. Pohon itu akhirnya ditebang oleh orang-orang yang merasa terganggu dengan kehadirannya, menyebutnya kuntilanak. Dewi merasa tidak setuju dengan sebutan itu karena menurutnya hantu-hantu yang ada jauh lebih menakutkan dibandingkan dirinya. Dewi mengungkapkan betapa ia merasa kecewa karena selama ini hanya bisa memperhatikan Hanif dari jauh. Dan meskipun ia merasa lebih baik dari hantu-hantu lainnya, dia masih merasa sedih dan kesal. Sekarang, ia mengatakan bahwa dia memiliki jarak yang cukup jauh dari Hanif. Aku hanya bisa menjawab singkat, "Baiklah, lanjutkan." Sambil menunggu cerita selanjutnya, Dewi mengungkapkan bahwa ia tidak bisa mendekati Hanif. Bahkan, jarak 5 meter saja sudah membuatnya merasa mual. Meskipun begitu, ia menyukai perubahan yang terjadi pada Hanif dari tahun ke tahun. Merasa bahwa dia semakin dewasa, Dewi juga bercerita bahwa akhir-akhir ini ia sering melihat Hanif ke masjid tidak sendirian. Kadang-kadang, Hanif membawa seorang anak laki-laki kecil yang wajahnya mirip dengan Hanif saat kecil. Sayangnya, anak itu sering menangis jika melihat Dewi dari jauh. Meskipun Dewi sudah berusaha tersenyum ramah, karena hal ini, Hanif sering memilih jalur lain yang tidak bisa dijangkau Dewi. Dewi mulai terisak dengan suara lembut yang terdengar menyeramkan. Ia mengungkapkan betapa frustasinya ia merasa sebagai makhluk non-manusia yang terombang-ambing tanpa akhir. Ia berharap seseorang bisa membantunya, dan tampaknya ia sedikit berharap aku bisa membantu. Mendengar ceritanya membuatku merasa campur aduk antara ingin tertawa dan merasa sedih. "Apa yang sebenarnya kamu butuhkan?" tanyaku. Setelah berusaha menahan tawa, Dewi menangis semakin keras dan aku merasa prihatin. Dia meminta aku untuk menemui Hanif dan menyampaikan kepadanya bahwa ia sangat mencintai Hanif, yang merupakan satu-satunya pria di hatinya setelah ayahnya. Dewi juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Hanif karena doa-doanya telah menyejukkan hatinya setiap malam. Dewi menceritakan bahwa pada malam tertentu, Hanif mengumpulkan teman-teman dan ayahnya untuk mengirimkan doa khusus untuknya, dan doa-doa itu selalu memberinya ketenangan. Ia juga meminta agar aku menyampaikan bahwa ia merasa tidak enak melihat Hanif mencium kening seorang perempuan bercadar dan gaun putih yang berkilauan di depan kerumunan orang-orang yang berteriak keras. Aku berusaha menjelaskan kepada Dewi bahwa Hanif sudah menikah dan memiliki anak. Aku juga memberitahunya bahwa sulit untuk menjelaskan kepada Hanif tentang pesan cinta dari seorang kuntilanak. Mendengar itu membuat Dewi semakin menangis. Aku akhirnya memutuskan untuk serius dan meminta Dewi untuk mendengarku baik-baik. Aku memberitahunya bahwa mungkin ada orang lain yang bisa membantunya di daerah tersebut dan memberikan alamat lengkap pesantren yang dicat hijau dengan lambang di Gapura. Aku minta maaf jika reaksiku tidak seperti yang diharapkan Dewi dan menekankan bahwa aku memahami betapa pentingnya bagi Dewi untuk berbicara dengan Hanif. Dewi kemudian berandai-andai tentang kemampuannya untuk hidup kembali. Bahkan jika hanya untuk beberapa jam, dia merasa itu sudah cukup untuk merasakan hidup sekali lagi sebelum mati untuk kedua kalinya. Tangisan Dewi membuatku merasa sangat tersentuh dan aku hampir tak bisa menahan air mata. Aku sangat ingin menghiburnya, memeluknya, dan memberikan dukungan. Tetapi aku takut bahwa jika aku menyentuhnya, aku akan merasakan kesedihan dan cerita kelam yang ingin kuhindari. Lagi pula, mendukung makhluk halus terasa sangat tidak wajar bagiku. Dewi, maafkan aku, bukan karena aku tidak mau membantu, tetapi ini sangat sulit. Di Kediri, ada ribuan masjid dan pesantren dengan ciri-ciri yang kamu sebutkan. Mungkin butuh waktu bertahun-tahun untuk menemukannya, kataku. Dewi terdiam, dan aku merasa
bahwa hatinya sendiri malah membuatnya lebih menderita. Meskipun ibunya dan ayahnya rajin mengirimkan doa, Dewi tampaknya tetap terjebak dalam kesedihannya. Tiba-tiba, Dewi mencengkram pergelangan tanganku dengan kuat. Aku berusaha melepaskannya, tetapi semakin aku mencoba, semakin kuat cengkramannya. Wajahnya semakin memucat, dan aku merasa kepalaku berputar, seolah melihat serangkaian gambar lama yang diputar cepat. Aku melihat seorang pria dengan peci hitam, hidung mancung, dan kulit putih dengan mata coklat muda dan bulu mata panjang. Ada bercak kecoklatan di keningnya. Suaranya lembut dan halus, mengingatkan aku pada kenangan antara Dewi dan Hanif. Perasaanku campur aduk antara bahagia, sedih, dan mual. Ketika Dewi akhirnya melepaskan tanganku, aku mendapati diriku sendirian di ruangan itu. Beruntung, Dewi tidak mengungkapkan detail tentang kematiannya. Ia hanya ingin memberiku informasi tentang Hanif dan latar belakangnya. Aku akan selalu mengingat pesan Dewi. Suatu saat, aku berharap bisa menyampaikan pesan ini kepada Hanif, baik secara langsung atau melalui media sosial. Terima kasih telah membaca kisah ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini untuk kisah-kisah horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.